Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah atau tema renungan saya saat ini adalah mempersiapkan diri untuk kepercayaan yang besar. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa baca selanjutnya di rumah dan mempelajarinya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar, atau janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apalagi datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang yang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu tidak akan seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengisahkan atau menceritakan tentang uh, Daud yang kemudian ketika dia merasa ditantang karena dia mendengar Goliat berkata, atau Goliat mencemooh orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu, maka kemudian Daud menjadi sangat ingin melakukan atau ingin berperang atau ingin mengalahkan Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki sifat pemberani. Dia memang memiliki pengalaman ketika dia sedang memelihara atau dia sedang merawat kambing domba, merawat domba-dombanya, ya. Ketika ada singa atau beruang menerkam dia, maka dia menghajarnya. Kalau mereka melawan, dia menghajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan mulai dari cerita ini, kita tahu bersama bahwa Daud adalah orang yang pemberani, ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, dari uh, peristiwa ini, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan seorang Daud. Tuhan sedang mempersiapkan dia bukan pada waktu dia kemudian berperang atau dia mengalahkan Goliat. Tetapi kalau kita melihat dari kata-katanya dia ketika dia mengalahkan singa dan beruang, dan dia merawat atau dia menjaga domba-domba yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada dia, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah tipe orang, Daud adalah tipe orang yang sangat setia, tipe orang yang loyalitas atau loyal, tipe orang yang memiliki faithfulness, ya, setia, ya. Kalau kita melihat hal itu ada pada seorang Daud. Nah, kita tahu bersama bahwa Daud adalah seorang yang pemberani, kan. Daud juga dapat dikatakan seorang yang telah mempersiapkan diri untuk sebuah visi yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud tahu bahwa dia sedang mempermuliakan Tuhan uh, ketika dia mempersiapkan diri untuk visi yang besar. Bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia tahu bahwa dia sedang mempermuliakan Tuhan, sedang meninggikan Tuhan, karena pada waktu itu, ya, uh,
Tidak mungkin mereka orang-orang percaya ketika diperbudak, maka mereka meminta tolong kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan kepada Daud bukan hanya mengalahkan Goliat sebenarnya, tapi membawa Goliat pada tapi membawa Daud kepada keberhasilan dan bisa memimpin banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud dipersiapkan oleh Tuhan semenjak dia masih, mungkin kalau dalam bahasa Yeremia, semenjak dia masih dalam kandungan. Tetapi kita dapat bisa melihat ketika dia sedang mengembalakan kambing domba, itu adalah suatu gaya kepemimpinan yang tunjukkan, ya. Kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang berani, kepemimpinan yang bisa berani mengambil keputusan di saat yang genting, di saat yang tidak memungkinkan. Ya nggak mungkin dong, kalau nggak mungkin. Kita bisa melihat lah, Saul saja kan dia takut menghadapi Goliat, tetapi Daud, ya, bahkan ada beberapa prajurit pada waktu itu, ya, prajurit uh, pada waktu sementara mereka berperang dan melihat peristiwa itu, mereka mengalami ketakutan. Bahkan mereka melihat orang-orang pada waktu itu, orang-orang Filistin itu besar-besar dan sangat tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Tetapi Daud dengan nama Tuhan, dengan nama yang luar biasa, dia mengalahkan Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar, visi yang besar dalam hidup kita. Kita harus menjadi pemberani dalam hidup kita. Kita harus terus maju, memiliki sifat-sifat yang luar biasa, sifat-sifat dari Tuhan. Tuhan mampukan kita. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa Daud mempersiapkan diri untuk kepercayaan yang besar. Nah, kadang-kala kan orang nggak mau mempersiapkan diri, dia maunya bervisi besar, dia mau memiliki impian yang besar, tetapi dia nggak mampu mempersiapkan dirinya untuk sebuah kepercayaan besar. Dan pada akhirnya ketika dia jatuh, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal, akhirnya dia mulai mundur. Padahal seseorang yang harus dipersiapkan dulu, itu yang kemudian akan terus mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa alasan mengapa Daud mempersiapkan diri untuk sebuah kepercayaan yang besar. Alasan pertama, karena Daud tahu bahwa Tuhan yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara, dia mengungkapkan, dia berkata di ayat-ayat ini bahwa ini adalah hal yang luar biasa ketika dia mengungkapkan. Dia berkata bahwa ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia menyadari Daud tahu bahwa Tuhan yang menyertainya. Makanya dia ungkapkan, kalau bukan Tuhan yang menolong saya, menolong aku, kalau bukan Tuhan yang melindungi saya dari cakar maut atau dari cakar beruang dan singa, maka tidak mungkin dia ada sampai saat itu. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya, maka dia mendapat kepercayaan yang besar, bahkan dia mengalahkan Goliat. Alasan kedua, mengapa Daud mempersiapkan diri kita atau diri Daud untuk sebuah kepercayaan besar? Karena bisa jadi kita pun demikian. Kita boleh saja memiliki visi yang besar, kita boleh saja memiliki impian yang besar, tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar. Banyak orang sama seperti yang saya katakan tadi, ingin sesuatu yang besar, ingin dipuji dan lain sebagainya, tapi mereka nggak mampu mempersiapkan diri mereka. Kapasitas yang ada pada mereka nggak bisa, ya Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, seorang yang memiliki atau menanti kepercayaan yang besar, dia harus punya kapasitas yang besar dulu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengabaikan persiapan-persiapan, sehingga apa? Ketika dia mulai berperang, ketika dia mulai melakukan sesuatu dan lain sebagainya, banyak hal yang menjadi kejanggalan dalam hidupnya. Bahkan dia tidak akan membuat sesuatu yang complicated. Dia banyak kurangnya pasti. Kenapa? Karena dia hanya seperti itu, tidak mempersiapkan diri, hanya asal-asalan. Tapi kalau Daud, dia mempersiapkan diri sejak dia dari mengembalakan kambing domba. Maka ketika dia melakukan aktivitasnya, dia tidak asal-asal seperti itu. Dia justru melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia mempersiapkan semuanya. Nah, itu yang kedua adalah karena Daud tahu bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu Daud, dan Daud juga tahu, ya, saling memahami, saling mengerti. Tuhan tahu kemampuan Daud, sehingga Tuhan menambahkan kapasitas Tuhan kepada Daud. Tapi Daud juga tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud sedang berhadapan dengan Goliat, dan dia memakai dan menggunakan nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
maka Tuhan memberikan dia kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa ketika dia sedang atau ketika sedang hewan-hewan atau beruang, singa sedang menerkam kawanan domba, maka dia tahu bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan menolong dia dan dia mendapatkan kemenangan. Alasan ketiga, mengapa Daud mempersiapkan diri untuk kepercayaan yang besar? Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang memilihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita renungkan dalam diri kita, bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk kemenangan-kemenangan, untuk sesuatu yang besar. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita masih bertanya-tanya, apakah memang Tuhan pilih saya untuk sesuatu yang besar ini? Apakah Tuhan pilih saya menjadi seorang hamba Tuhan? Atau apakah Tuhan pilih untuk menjadi orang percaya? Atau apakah Tuhan pilih saya untuk mengambil bagian dalam kepercayaan ini? Tentu Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara terus kuat, tetap mampu, dan tetaplah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.